Kebakaran melanda sejumlah daerah di Indonesia pada Sabtu malam. Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi. Sejumlah desa di Pulau Ruang luluh lantak diterjang lahar panas dan hujan batu. Longsor susulan menutup Jalan Trans Sulawesi Poros Maros Bone di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah terus bergulir. Penyidik Kejagung menyita 2 mobil mewah milik suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada hari ini, hari Minggu 21 April 2024, memperingati Hari Kartini nih, Dani. Iya, baik. Dan pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selanjutnya. Ya, kita mulai dari informasi pertama. Diduga akibat korsleting, toko sepeda dan seluruh isinya di Jalan Raya Kosambi, Karawang, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Akibatnya lebih dari 100 sepeda gunung hangus terbakar. Si jago merah mengamuk di salah satu bangunan toko sepeda di Jalan Raya Kosambi, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sementara pemilik toko sepeda sedang mudik ke kampung halamannya di Semarang. Awalnya api terlihat di dalam gedung lantai 2. Selanjutnya kebakaran melahap seluruh isi bangunan yang didominasi sepeda gunung. Kebakaran diduga akibat korsleting. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 4 mobil damkar dikerahkan. Namun sulitnya sumber air membuat api terus merambat dan menghanguskan isi bangunan. Dari pihak saksi, dia tidak mengetahui dari apa penyebabnya. Yang jelas, dia melihat sumber api di atas di lantai 2, di blok yang tengah, ruangan tengah, di atas, di jendela. Kalau ini toko apa nih terbakar? Toko sepeda. Toko sepeda? Ya, menjual sepeda. Akibat peristiwa ini, lebih dari 100 sepeda gunung hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Motor yang dikendarai Daeng Sampe ini tiba-tiba mengeluarkan api dari bawah motor. Menyadari motornya terbakar, pengemudi langsung menyelamatkan diri. Terbakarnya sepeda motor sempat membuat panik pengguna jalan. Belum diketahui penyebab motor terbakar. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lainnya, pemirsa, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi pada hari Sabtu. Erupsi tersebut merupakan yang ke-8 kali dalam sepekan terakhir. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara terjadi pada Sabtu pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu yang dimuntahkan mencapai 250 meter di atas puncak. Erupsi ini merupakan yang ke-8 kali dalam sepekan terakhir. Warga dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 6 km dari kawah gunung dan juga mewaspadai potensi lontaran guguran awan panas. Saat ini, Gunung Ruang masih berstatus level 4 atau awas. Tadi siang juga ada, cuma sedikit menimbulkan awan panas. Kemudian sekarang kondisinya pemantauan kita sudah kembali seperti awannya sudah awan tipis di kawah. Pak, tapi Pak, radius 6 km itu memang masih dilarang untuk warga beraktivitas? Iya, masih tetap berlaku 6 km. Sementara kondisi 2 desa di Pulau Ruang, Kecamatan Tagulandang, yakni Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente, luluh lantak diterjang lahar panas dan hujan batu saat erupsi cukup besar terjadi beberapa hari lalu. Ratusan rumah, sekolah, dan tempat ibadah yang berada di kaki Gunung Ruang hancur. Sejauh ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah mengevakuasi 828 warga yang tinggal di 2 desa tersebut. Yaya Piri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.
Sementara imbas aktivitas debu vulkanis Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang masih cukup tinggi, Bandara Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara masih ditutup. Pemberhentian operasi sementara bandara diperpanjang hingga hari Minggu ini. Ya, pemirsa, akibat penutupan operasional penerbangan di Bandara Internasional Samratulangi di Manado hari Sabtu, sebanyak 40 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang 5.577 orang. Karena masih tingginya aktivitas abu vulkanis Gunung Ruang, pihak Angkasa Pura I memutuskan untuk memperpanjang penutupan pelayanan penerbangan Bandara Samratulangi hingga hari Minggu, baik untuk penerbangan dari dan menuju ke arah Manado. Penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Lihat juga kondisi dari Gunung Raung di mana dari tadi malam jam 01.09 terjadi letusan, kemudian di pagi hari jam 8 juga terjadi letusan. Dengan sangat terpaksa kami juga sudah mengeluarkan hutang, yang mana hutang tersebut akan kami perpanjang untuk tutup operasional bandara sampai 24 jam ke depan. Setelah 13 jam, tanah longsor yang menutup jalan Trans Sulawesi Poros Maros Bone di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya bisa disingkirkan oleh petugas. Ya, tapi longsor susulan terjadi pada tebing setinggi 15 meter, menyusul hujan deras yang turun. Mengetahui adanya longsor susulan, petugas kepolisian sibuk mengatur arus lalu lintas agar tidak ada kendaraan yang tertimpa. Stop dulu, longsor! Kereta kasih mundur! Itu dari atas jatuh tuh! Longsor susulan terjadi pada tebing setinggi 15 meter di jalur Trans Sulawesi di Dusun Tompo Ladang, Desa Padaleo, Malawa, Kabupaten Maros setelah hujan deras mengguyur Sabtu sore. Stop dulu Pak, stop! Mengantisipasi jatuh korban, polisi melakukan sistem buka tutup jalur dari arah Maros dan sebaliknya. Jalan poros Malawa, tepatnya di titik rawan longsor yaitu Tompo Ladang yang sepanjang 950 meter. Terpantau lancar dan landai untuk arus lalu lintas. Sebelumnya menggunakan 2 alat berat eksavator, petugas berhasil membersihkan material longsor yang menutup akses jalur Trans Sulawesi Poros Maros Bone di Kecamatan Malawa selama lebih kurang 13 jam. Akses jalan yang sebelumnya lumpuh kembali normal Sabtu pagi. Mengantisipasi lagi longsor susulan, polisi mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati. Para pengendara juga diimbau melalui jalur alternatif di Kabupaten Baru dan Sinjai. Reza Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Masih terkait longsor, pemirsa, tebing setinggi 10 meter di jalur wisata Sarangan Tawangmangu di Magetan, Jawa Timur longsor. Arus lalu lintas pun tersendat karena material longsor menutup separuh badan jalan. Tebing yang longsor di jalur wisata Sarangan Tawangmangu, tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Sabtu pagi, membuat separuh badan jalan tertutup tanah bercampur batu. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di jalur padat kendaraan tersebut. Mengantisipasi kemacetan parah, petugas kepolisian melakukan sistem buka tutup jalur. Sementara petugas BPBD, TNI, dan warga terus membersihkan material longsor dari badan jalan. Di Mojokerto, Jawa Timur, tanah longsor mengakibatkan sedikitnya 8 rumah warga terancam ambruk. Longsor terjadi akibat tanah tempat pondasi bangunan terus tergerus arus sungai Ngembeh yang meluap. Menurut warga, bantaran sungai di belakang rumah mereka sudah 3 kali longsor terjang luapan sungai. Kondisi tersebut juga membuat sejumlah tembok rumah retak. Beberapa rumah bahkan bagian belakangnya ambles, kebanyakan berupa dapur atau kandang ternak. Warga berharap pemerintah membuat sejenis penyangga untuk mencegah longsor. Angin kencang yang mengakibatkan batang pohon tumbang menimpa pengendara motor yang tengah melintas di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, akibatnya 2 orang yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala. Korban tewas di tempat, 2 orang. 2 pria yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon yang tumbang di Jalan Raya Bukit Indah City, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu sore. Kedua korban yang merupakan warga Dawuan Tengah, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, saat kejadian tengah menuju dari Dawuan Cikampek menuju Desa Dangder, Purwakarta untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya.
Peristiwa terjadi saat motor melaju kencang. Tiba-tiba angin kencang mematahkan batang pohon dan menimpa kedua korban sehingga mengakibatkan mereka terpelanting. Keduanya langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Pohon tumbang, ya jadilah bencana. Itu boncengan, Nak? Boncengan. Satu motor 2 orang maksudnya? Iya. Ini dari mana nih korbannya? Dari Dawan semua. Dari Cikampek. Ya, mau ke? Depan Kujang. Iya mau makan-makan di Dangder. Acara habis lebaran gitu? Silaturahmi. Oh, silaturahmi. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk dilakukan visum. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta, Jawa Barat. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Diduga kurang berhati-hati saat bersuah foto, seorang warga negara asing asal Tiongkok tewas setelah terjatuh ke jurang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Medan yang terjal membuat evakuasi korban oleh tim SAR berlangsung dramatis. WNA asal Tiongkok ini ditemukan tewas di Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Diduga WNA berusia 31 tahun itu tewas terjatuh dari atas bibir jurang sedalam 75 meter saat sedang bersuah foto bersama suaminya. Seorang pemandu wisata yang melihat kejadian tersebut langsung memanggil tim SAR untuk meminta bantuan. Evakuasi korban dari dalam jurang berlangsung dramatis karena medan yang terjal. Petugas harus bekerja ekstra dan butuh waktu 2 jam untuk bisa mengevakuasi korban ke atas bibir kawah. Bahwa benar tadi pagi ada laporan bahwa ada warga Cina yang lagi menaiki Gunung Ijen dan diduga mengalami kecelakaan. Sementara hasil lidik sementara bahwa itu adalah kecelakaan. Setelah dilakukan visum di rumah sakit, korban didapati mengalami sejumlah luka robek di bagian kepala hingga patah tulang di kedua kakinya. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar untuk selanjutnya dibawa pulang ke negaranya Tiongkok untuk dimakamkan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah terus bergulir. Selain memperpanjang masa penahanan tersangka Harvey Muiz hingga 40 hari ke depan, penyidik Kejagung kembali menyita 2 mobil mewah milik suami artis Sandra Dewi tersebut. Dua mobil berwarna putih yang terparkir di kantor Kejaksaan Agung, kawasan Jakarta Selatan Sabtu siang merupakan milik Harvey Muiz, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang kembali disita oleh penyidik Kejagung. 2 aset mobil milik suami artis Sandra Dewi tersebut diamankan dari penggeledahan yang dilakukan di kediaman tersangka Harvey Muiz di Jakarta Barat Kamis kemarin. Diduga kuat, 2 mobil mewah tersebut terkait dengan hasil kejahatan dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Di mana Pak? Diamankan mobil baru? Ya, mobil baru. Ya, penyitaan biasa lah ya. Tapi benar memang sudah diamankan Pak? Yang Velfire dan... Ya, dan disita. Sejak kapan Pak mungkin Pak? Ya, baru semalam. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Tersangka Harvey diduga jadi perantara dari PT RBT guna memfasilitasi aktivitas pertambangan liar di area PT Timah. Kejagung juga telah memperpanjang masa penahanan tersangka Harvey hingga 40 hari ke depan dari tanggal 16 April hingga 25 Mei 2024. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, komedian Isa Bajai berharap polisi bisa mengungkap dan menangkap siapa pelaku kekerasan terhadap anaknya. Putri Isa Bajai mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya saat bermain di alun-alun Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Komedian Isa Wahyu Prastantyo atau dikenal dengan Isa Bajai masih menunggu kejelasan kasus kekerasan yang dialami putrinya. Akibat penganiayaan yang dialaminya, bocah balita itu mengalami trauma dan kerap menangis kesakitan saat buang air kecil. Isa Bajai berharap polisi segera menangkap orang yang menganiaya putrinya saat bermain di alun-alun Kota Magetan, Jawa Timur, Kamis lalu. Kejadian dari Kamis sebelum maghrib, tipis pertama itu dari Jumat jam 2 siang, setelah Jumatan saya ingat banget. Itu masih dengan trek-trek, harus dirayu, kalau nggak keluar malah ini kita kasih tahu, malah kalau ditahan jadi penyakit dalam hati. Dia baru sambil nangis. Tapi kalau kondisi umum gimana Mas? Kondisi umum dari hari kejadian dia
masih biasa. Di malam harinya dia nggak bisa tidur. Trauma nggak dengan orang asing itu? Cuma beberapa kali ngomong omnya jahat, nggak minta maaf. Oh gitu. Iya. Sementara itu, polisi telah memeriksa 10 orang saksi, diantaranya anak-anak yang saat itu bermain basket hingga orang yang diduga mengetahui tindak kekerasan tersebut. Pihak kepolisian saat ini sedang mencari keberadaan atau kemungkinan pelaku yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Jadi dari pihak profesional yang di lapangan, baik juga penyidik juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada, memeriksa diduga yang saksi-saksi juga. Isa Bajai dan keluarga Jumat lalu mendatangi Mapolres Magetan untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami salah satu anaknya. Kepada petugas, Isa Bajai mengaku putrinya ditendang orang tidak dikenal hingga mengalami pendarahan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Kita jeda sejenak pemirsa setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya tangis keluarga pecah saat seorang kakek korban banjir ditemukan tewas tersangkut di ranting pepohonan di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ya, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Iya, pemirsa, banjir lahar dari Gunung Semeru yang menerjang 5 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur membuat 4 rumah di bantaran Kali Asem nyaris ambruk. Tidak hanya itu, pemirsa, terjangan banjir lahar juga membuat jembatan tertutup material. Ini membuat ratusan warga di 2 dusun terisolir. Kondisi diperparah dengan terputusnya jaringan listrik. Dengan hati-hati, warga berupaya menyeberangi aliran lahar Sungai Regoyo yang deras di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Mereka nekat menyeberang untuk membeli sembako ataupun kebutuhan lainnya lantaran jembatan yang merupakan satu-satunya akses tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru yang menerjang. Akibat putusnya akses, sekitar 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jogosari, Kecamatan Candipuro terisolasi. Kondisi itu diperparah dengan putusnya jaringan listrik. Kini warga mengaku persediaan sembako mulai menipis dan belum ada bantuan apapun dari pihak pemerintah yang diterima. Gimana kondisinya di Berang? Ya, petengan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ini mau cari minyak gas sama apa, damar omplek. Jadi gelap tadi malam? Ya gelap, tikusnya itu banyak, Pak. Jalan-jalan tikusnya. Selama kemarin banjir, apa sudah ada bantuan dari? Belum. Iya Pak, belum bantuan Pak. Ya apa ini? Sementara itu, 4 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Kali Asem di Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, terancam roboh usai sungai meluap karena tak mampu menampung debit air saat hujan deras. Bahkan beberapa meter dari bangunan rumah tersebut ambrol, tergerus arus banjir yang menerjang pada Kamis malam. Para penghuni rumah kini untuk sementara mengungsi karena khawatir adanya banjir susulan yang dapat mengakibatkan rumah mereka roboh. Belum ada disiapkan pengungsian, cuma orang-orang sini yang ngungsinya di musola. Kalau saya ngungsi di rumah bude saya. Kini warga dibantu relawan berupaya membersihkan sisa lumpur yang terbawa oleh banjir. Wilayah Kabupaten Lumajang diguyur hujan lebat yang mengakibatkan banjir lahar dari Gunung Semeru menerjang 5 kecamatan. Tak hanya itu, curah hujan tinggi juga menyebabkan longsor. Akibat bencana tersebut, 3 warga meninggal dunia. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, seorang kakek yang hilang terseret arus banjir di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan ditemukan tewas. Tangis keluarga pecah saat menjemput jenazah korban yang tersangkut di ranting pohon. Sabar, Bay. Oh, kita ngambil menanya mulu. Sabar, Bay. Isak tangis keluarga korban pecah saat menjemput jenazah seorang kakek bernama Tain yang tewas terseret banjir bandang. Korban, warga desa Lubuk Umbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, sempat hilang saat banjir bandang menerjang kawasan ini.
Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, jenazah korban akhirnya ditemukan tersangkut di ranting pepohonan 3 km dari lokasi tempat korban dilaporkan hilang. Kita telah menemukan korban yang terseret arus oleh bencana banjir di Kecamatan Karangjaya. Korban diketemukan dan kemudian kami serahkan ke pihak keluarga dan sekarang sudah dilaksanakan proses pemakaman. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama-sama bahu-membahu sampai saat ini. Selain menelan korban jiwa, banjir yang melanda Kabupaten Musirawas Utara juga membuat puluhan rumah warga hanyut. Terjangan air juga memutus sejumlah jembatan gantung dan jembatan permanen dan mengakibatkan 4 desa terisolir. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ayah dan anak yang dilaporkan tenggelam setelah sepeda motor mereka tercebur ke sungai di Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tim SAR mengevakuasi kedua jasad dalam kondisi berpelukan sekitar 1,5 km dari titik mereka tenggelam. Dengan hati-hati, tim SAR gabungan yang mencari sejak Jumat mengevakuasi jasad kedua korban, ayah dan anak, ke atas perahu karet. Alhamdulillah. Kedua korban ditemukan mengambang dalam posisi berpelukan sekitar 1,5 km dari titik tempat mereka tenggelam. Telah ditemukan 2 korban, ya, bapak sama anaknya, kurang lebih dengan jarak 1,4 km dari LKK. Diketemukan pukul 09.00. Setelah itu kita evakuasi kita serahkan kepada pihak keluarga. Tenggelamnya kedua korban bermula saat mereka menyeberangi Sungai Kalimas di Desa Pertapan Madu Retno, Kecamatan Taman Sidoarjo, naik perahu beserta sepeda motor yang mereka kendarai. Diduga mesin sepeda motor tidak dimatikan, sang anak beserta sepeda motor lalu tercebur ke sungai. Berusaha menolong, sang ayah justru ikut tenggelam, terseret arus sungai. Juga kami akan berkoordinasi dengan pihak Dishub nantinya terkait dengan masalah perizinannya seperti apa dan safety-nya nanti seperti apa biar kejadian ini tidak akan berulang kembali. Siap. Ya, nanti akan tetap kita berkoordinasi. Jasad kedua korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk divisum guna penyelidikan lebih lanjut. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Di peristiwa lain, pemirsa, sepeda motor yang dikendarai anggota polisi daerah Jawa Timur disenggol motor lain di Jalan Raya Ngawi menuju ke arah Surabaya. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Ini setelah motor korban oleng ke kiri dan menghantam truk tronton yang tengah parkir. Dibantu warga, sejumlah anggota polisi mengevakuasi jenazah Salsabilah Dia Ayu, seorang mahasiswi yang tewas usai terlibat kecelakaan motor di Jalan Raya Ngawi menuju Surabaya. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Sementara 1 korban luka yaitu Ahmad Alfian Zuhad, pemuda berusia 22 tahun, anggota kepolisian daerah Jawa Timur, dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam kecelakaan yang terjadi Sabtu pagi itu, kedua korban yang merupakan pasangan kekasih dengan berkendara motor melaju dari arah Kota Ngawi. Di lokasi kejadian diduga motor korban tersenggol motor lainnya, sehingga oleng dan menabrak bagian belakang truk tronton yang tengah parkir. Akibat kerasnya benturan, korban yang merupakan anggota kepolisian terluka dan kekasihnya meninggal dunia. Sepeda motor korban bersenggolan dengan sepeda motor yang lain, akhirnya oleng ke kiri dan menabrak truk tronton yang parkir, dan kekasih korban meninggal dunia di tempat. Kita masih mengumpulkan bukti di lapangan CCTV untuk memburu sepeda motor yang bersenggolan dengan korban. Guna penyelidikan, polisi mengamankan kendaraan korban dan truk tronton ke pos polisi Banyakan Polres Ngawi. Aparat juga masih melakukan pengejaran terhadap motor yang bersenggolan dengan korban. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tega menyekap istri dan 3 orang anaknya. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Dani Maulana.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tega menyekap istri dan 3 orang anaknya di dalam rumah. Evakuasi korban berlangsung alot karena terduga pelaku KDRT itu membekali diri dengan senjata tajam. Wanita ini menangis usai dievakuasi petugas dan warga dari rumahnya di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Korban bersama 3 orang anaknya disekap di dalam kamar oleh pria yang merupakan suaminya sendiri. Upaya pembebasan korban berlangsung alot karena sang suami membekali diri dengan senjata tajam berupa tombak. Setelah 1 jam proses negosiasi, pria terduga pelaku penyekapan berhasil diamankan dan dibawa petugas ke Polrestabes Kota Makassar. Ini laporan KDRT, ya, KDRT yang bagi kami sangat sensitif sekarang ini, dan itu korbannya sudah jelas ada perbuatannya, ada luka. Yang kedua, sekap. Akhirnya kita turun tangan, kita lakukan pendekatan persuasif, kita libatkan Pak RT, RW, koordinasi dengan pihak kepolisian. Aksi penyekapan yang dilakukan suami terhadap istri dan 3 orang anaknya ini terungkap setelah sang istri melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke petugas melalui pesan singkat. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat cemburu buta, seorang suami nekat membacok pria yang sedang berboncengan dengan istrinya di Kota Bengkulu. Akibatnya korban menderita luka bacok di bagian tangan dan punggung. Orang bacok pilat. Pilat bacok. Dalam rekaman video amatir warga, SU warga Kecamatan Air Periukan Bengkulu membacok ZA, warga desa Tabalagan pada Sabtu sore. Akibat penganiayaan, ZA menderita sejumlah luka robek di bagian tangan dan punggung. Usai membacok ZA, pelaku pun mengejar istrinya. Beruntung warga yang menyaksikan kejadian itu bisa menangkap sang suami yang gelap mata. Karena terus melawan, SU diikat dengan tali di tiang listrik. Oleh warga, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku pembacokan diserahkan ke polisi. Diduga sang suami cemburu buta saat melihat istrinya berboncengan sepeda motor dengan korban tak jauh dari lokasi kejadian. Diamankan warga, langsung dikebat ke warga. Langsung dibawa polisi kabarnya? Yo, langsung dibawa polisi dari polisi. Nah, kalau korban sendiri tadi dibawa ke rumah sakit? Yo, dibawa ke rumah sakit. Hingga saat ini, pembacok masih diperiksa di Mapolsek Selebar, Kota Bengkulu, guna mengungkap motif di balik peristiwa berdarah tersebut. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu. 2 pria di Subang, Jawa Barat babak belur diamuk warga yang memergoki mereka mencuri sepeda motor. Ketika mereka digeledah, didapati pistol rakitan dan sejumlah peluru aktif serta peralatan mencuri kendaraan. Maling motor. 2 pria yang terpergok mencuri sepeda motor di depan sebuah hotel di Kelurahan Pasir Karembi, Subang, Jawa Barat jadi sasaran amuk massa. Belasan orang yang geram melakukan aksi main hakim sendiri sehingga kedua tersangka babak belur. Saat digeledah, ditemukan sepucuk pistol rakitan beserta peluru dan kunci T yang digunakan untuk membobol motor incarannya. Warga lalu menyerahkan kedua pria itu bersama barang bukti ke Polres Subang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, komplotan itu sudah 10 kali melakukan pencurian motor di wilayah Purwakarta dan Subang. Namun, ketika akan menunjukkan lokasi penadah barang hasil jahatannya, tersangka berusaha kabur sehingga kakinya ditembak. Kendati demikian, polisi dapat membekuk sang penadah. Total, ada 3 tersangka yang dapat diringkus. Mereka mengakui bahwasanya telah melakukan pencurian di beberapa TKP, salah satunya di wilayah Kabupaten Subang. Guna pengembangan lanjut, kemudian dilakukan pengembangan, kemudian ditemukan 31 keping plat nomor di kontrakan 2 orang tersebut. Kedua tersangka yang kedapatan mencuri motor dijerat dengan pasal pencurian. Sementara seorang tersangka yang berperan sebagai penadah dikenakan pasal penadah barang curian yang ancaman sanksinya maksimal 7 tahun penjara. Zela Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kaki palsu ditangkap aparat kepolisian di Bandar Lampung karena mencuri 5 sepeda motor. Dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku membekali diri dengan membawa senjata api.
Meski menggunakan kaki palsu, pria asal Wai Pagubuan, Lampung, tetap nekat menjalankan aksinya untuk mencuri sepeda motor. Saat beraksi, terduga pelaku dibantu seorang temannya yang kini masih buron. Terduga pelaku menyasar motor yang diparkir di teras perumahan dan rumah kos komplek mahasiswa. Total sudah ada 5 motor yang dicuri. Dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku selalu membawa 2 pucuk senjata api lengkap dengan amunisinya untuk melindungi diri dari amukan massa. Jadi pada saat setelah ditangkap, kami berhasil mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api yang ada di dalam tas. Ini kami mendalami tersangka ini ternyata mereka residivis. Pemirsa, 2 pria pelaku pencurian ponsel di rumah seorang warga babak belur dihakimi massa. Aparat Polsek Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang melakukan penyidikan menyita 3 ponsel hasil curian tersangka di 3 lokasi yang berbeda. Amuk warga dilampiaskan pada 2 pria yang diduga telah mencuri telepon genggam di rumah salah satu warga Desa Tempuran Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat sore. Usai dihakimi warga, kedua terduga pelaku lalu diserahkan ke Polsek Beringin. Peristiwa pencurian ponsel itu terungkap saat salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor terpergok ketika mengambil ponsel di rumah korban. Meski sempat melarikan diri saat korban berteriak, satu pelaku lain yang menanti dengan sepeda motor akhirnya berhasil ditangkap warga hingga kedua pelaku pun diamankan. Dari tangan terduga pelaku yang telah ditetapkan jadi tersangka, polisi menyita 3 ponsel yang dicuri dari 3 lokasi berbeda serta 1 unit motor yang digunakan untuk beraksi. Kedua pelaku itu bagi tugas, yang satu sebagai pemetik, yang satu sebagai joki, sebagai pengamat lingkungan. Pas hari itu ada tambahan 2 lokasi, tepatnya di Desa Gugut Dalem, satu di Dusun Krekesan, satunya di Dusun Kalipare. 3 TKP dan alhamdulillah barang buktinya semuanya ada. Dari pengakuan tersangka, keduanya melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk biaya pondok pesantren anak. Kini kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di informasi berikutnya, pemirsa, warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria. Di samping mayat pria Parubaya itu ditemukan 2 kantong pakaian dan obat-obatan. Mendapatkan laporan warga, petugas kepolisian mengamankan lokasi penemuan jasad pria yang tergeletak di trotoar di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat pada hari Sabtu. Di samping jenazah, petugas mendapati 2 kantong plastik berisi pakaian, obat-obatan, serta identitas SIM yang diduga milik pria itu. Dari keterangan sejumlah saksi melihat pria lansia tersebut masih hidup dan melakukan aktivitas duduk-duduk pada pagi harinya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh pria itu. Jasadnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dihimbau juga kepada warga yang mengenal nanti supaya keluarga korban yang mengenal sedang menjadi laki-laki ya Pak? Laki-laki. Perkiraan usianya Pak? Usianya daerah 37. Ya, pemirsa, lantaran tidak mengindahkan tanda larangan berenang, belasan wisatawan terseret arus laut di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. 2 orang berhasil diselamatkan, tapi 2 pemuda lainnya terbawa arus hingga ke tengah laut dan kini masih dalam pencarian. Tim penyelamat gabungan menyusuri pantai barat Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat Sabtu siang guna mencari 2 wisatawan yang tenggelam. Peristiwa berawal saat kedua korban yang merupakan warga Ciamis, Jawa Barat bersama belasan wisatawan lainnya bermain bola voli di pantai tersebut. Mereka kemudian berenang tanpa menggunakan pelampung di kawasan yang berarus kuat. Para korban tidak mengindahkan rambu larangan yang sudah terpasang, sehingga 4 orang terseret arus. 2 orang berhasil diselamatkan perahu wisata yang melintas. Keduanya kemudian menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandega, Pangandaran. Sementara 2 pemuda lainnya terseret arus ke tengah laut dan masih dalam pencarian. Yang pertama mereka itu habis main poli pantai, mungkin capean, mereka main-main air. Tapi yang menggunakan alat itu hanya 1 orang, menggunakan alat bantuan itu hanya 1. Yang berenang itu 2. Cuman lihat temannya terbawa arus, dia minta bantuan, akhirnya yang 2 ikut membantu. Sebenarnya kemarin lebih dari 4 orang yang terjun ke airnya. Tim penyelamat gabungan rencananya akan memperluas area pencarian guna menemukan kedua korban.
Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Kurir sindikat narkoba yang hendak mengirimkan paket ganja disergap polisi di Malang, Jawa Timur. Dari tangannya disita 2 kg ganja kering yang dikemas di dalam kotak makanan. Inilah saat anggota Satreskrim Polsekta Lowokwaru, Kota Malang, menyergap seorang pengendara sepeda motor di kawasan Tasikmadu, Kota Malang, Jawa Timur. Pria tersebut diduga anggota sindikat narkoba yang beroperasi di kawasan Kota Malang dan sekitarnya. Saat diperiksa, didapati 2 kotak kemasan makanan yang dicurigai sebagai paket narkoba yang hendak dikirim kepada pemesannya. Ini apa ini? Apa itu? Apa ini? Ganja, Pak. Yang keras? Ganja, Pak. Ganja. Buka pelan-pelan. Gak usah sampai besar-besar. Buka pelan-pelan. 2 kotak tersebut ternyata berisi ganja kering siap edar seberat 2 kg. Dan ketika petugas menggeledah kamar indekos tersangka, disita sejumlah barang lain seperti timbangan dan ponsel yang digunakan sebagai media untuk bertransaksi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sebelum menjadi kurir, tersangka sudah terlibat dengan sindikat narkoba sebagai pemakai ganja. Pelaku ini sedang membawa barang berupa kotak yang dibungkus dengan plastik. Kemudian setelah terduga ini diamankan, kita minta untuk dibuka apa kotak itu. Setelah dibuka, isinya adalah daun kering yang diduga adalah daun ganja. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika yang ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara bandar narkoba yang memasok paket ganja kini dalam perburuan polisi. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang, Jawa Timur. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah sejumlah aksi unik dilakukan polisi wanita untuk memperingati Hari Kartini. Informasinya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Setelah 13 jam tanah longsor yang menutup jalan Trans Sulawesi Poros Maros Bone di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya bisa disingkirkan oleh petugas. Namun longsor susulan terjadi pada tebing setinggi 15 meter, menyusul hujan deras yang turun. Mengetahui adanya longsor susulan, petugas kepolisian sibuk mengatur arus lalu lintas agar tidak ada kendaraan yang tertimpa. Stop dulu! Longsor! Kereta kasih mundur! Itu dari atas jatuh tuh! Longsor susulan terjadi pada tebing setinggi 15 meter di jalur Trans Sulawesi di Dusun Tompo Ladang, Desa Padaleo, Malawa, Kabupaten Maros setelah hujan deras mengguyur Sabtu sore. Stop dulu Pak, stop! Mengantisipasi jatuh korban, polisi melakukan sistem buka tutup jalur dari arah Maros dan sebaliknya. Jalan Poros Malawa tepatnya di titik rawan longsor yaitu Tompo Ladang yang sepanjang 950 meter. Terpantau lancar dan landai untuk arus lalu lintas. Sebelumnya menggunakan 2 alat berat eksavator, petugas berhasil membersihkan material longsor yang menutup akses jalur Trans Sulawesi Poros Maros Bone di Kecamatan Malawa selama lebih kurang 13 jam. Akses jalan yang sebelumnya lumpuh kembali normal Sabtu pagi. Mengantisipasi lagi longsor susulan, polisi mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati. Para pengendara juga diimbau melalui jalur alternatif di Kabupaten Baru dan Sinjai. Reza Abu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir lahar dari Gunung Semeru yang menerjang 5 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur membuat 4 rumah di bantaran Kali Asem nyaris ambruk. Terjangan banjir lahar juga membuat jembatan tertutup material dan membuat ratusan warga di 2 dusun terisolir. Dengan hati-hati, warga berupaya menyeberangi aliran lahar Sungai Regoyo yang deras di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Mereka nekat menyeberang untuk membeli sembako ataupun kebutuhan lainnya lantaran jembatan yang merupakan satu-satunya akses tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru yang menerjang. Akibat putusnya akses, sekitar 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro terisolasi. Kondisi itu diperparah dengan putusnya jaringan listrik.
Kini warga mengaku persediaan sembako mulai menipis dan belum ada bantuan apapun dari pihak pemerintah yang diterima. Gimana kondisinya di Seberang? Ya, petengan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ini mau cari minyak gas sama apa damar omplek. Jadi gelap tadi malam? Ya gelap, tikusnya itu banyak, Pak. Jalan-jalan tikusnya. Selama kemarin banjir, apa sudah ada bantuan dari? Belum. Iya Pak, belum bantuan Pak. Ya apa ini? Sementara itu 4 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Kaliasem di Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang terancam roboh usai sungai meluap karena tak mampu menampung debit air saat hujan deras. Bahkan beberapa meter dari bangunan rumah tersebut ambrol, tergerus arus banjir yang menerjang pada Kamis malam. Para penghuni rumah kini untuk sementara mengungsi karena khawatir adanya banjir susulan yang dapat mengakibatkan rumah mereka roboh. Belum ada disiapkan pengungsian, cuma orang-orang sini yang ngungsinya di musola. Kalau saya ngungsi di rumah bude saya. Kini warga dibantu relawan berupaya membersihkan sisa lumpur yang terbawa oleh banjir. Wilayah Kabupaten Lumajang diguyur hujan lebat yang mengakibatkan banjir lahar dari Gunung Semeru menerjang 5 kecamatan. Tak hanya itu, curah hujan tinggi juga menyebabkan longsor. Akibat bencana tersebut, 3 warga meninggal dunia. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Seorang kakek yang hilang terseret arus banjir di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan ditemukan tewas. Tangis keluarga pecah saat menjemput jenazah korban yang tersangkut di ranting pohon. Sabar baik. Oh kita ngambil menanya mulu. Sabar baik. Isak tangis keluarga korban pecah saat menjemput jenazah seorang kakek bernama Tain yang tewas terseret banjir bandang. Korban warga desa Lubuk Umbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, sempat hilang saat banjir bandang menerjang kawasan ini. Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, jenazah korban akhirnya ditemukan tersangkut di ranting pepohonan 3 km dari lokasi tempat korban dilaporkan hilang. Kita telah menemukan korban yang terseret arus oleh bencana banjir di Kecamatan Karangjaya. Korban diketemukan dan kemudian kami serahkan ke pihak keluarga dan sekarang sudah dilaksanakan proses pemakaman. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama-sama bahu-membahu sampai saat ini. Selain menelan korban jiwa, banjir yang melanda Kabupaten Musirawas Utara juga membuat puluhan rumah warga hanyut. Terjangan air juga memutus sejumlah jembatan gantung dan jembatan permanen dan mengakibatkan 4 desa terisolir. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lain, peringatan Hari Kartini di sejumlah wilayah di tanah air dilakukan dengan cara unik. Seperti di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, poluan masuk ke sekolah dasar dengan menggunakan kendaraan taktis. Puluhan murid pun terhibur ketika mendapat hadiah usai berhasil menjawab pertanyaan. Memperingati Hari Kartini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang unik, seperti yang dilakukan sejumlah poluan dari Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan. Mereka mendatangi sekolah dasar di Jalan Jenderal Sudirman pada Sabtu pagi dengan menggunakan kendaraan taktis. Kendaraan ini sering digunakan untuk mengurai pengunjuk rasa jenis Tambora. Puluhan murid pun menyambut kedatangan poluan dan rantis Polri. Berbagai permainan dilakukan. Murid pun mendapat hadiah jika berhasil menjawab pertanyaan. Perjuangan Kartini terwujud nyata pada kesetaraan di lingkup Polri. Para poluan bisa mengemudikan rantis. Tentang kesetaraan gender yang bisa dilakukan oleh laki-laki sudah juga bisa dilakukan oleh perempuan. Contohnya seperti saya, seorang anggota polisi, kan sehari-harinya itu kami patroli menggunakan motor. Yang biasanya dilakukan oleh hanya dilakukan oleh laki-laki sudah bisa dilakukan oleh perempuan. Poluan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jombang, Jawa Timur melakukan pelayanan berbeda kepada pemohon SIM di kantor Satpas Lalu Lintas. Mereka tidak mengenakan seragam polisi seperti hari biasa, namun baju kebaya. Hal ini dilakukan untuk menyambut Hari Kartini dan sebagai bentuk mengenang pahlawan emansipasi wanita.
Sementara itu, anak-anak pendidikan usia dini di perbatasan Indonesia Timor Leste juga mengikuti peragaan busana memeriahkan peringatan Hari Kartini di kantor Desa Umak Larang, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu sore. Mereka memakai berbagai pakaian adat khas Timor, Jawa, dan suku lain dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan agar anak-anak tetap mengetahui perjuangan Kartini untuk kesetaraan wanita. Tim Liputan melaporkan. Masih dari informasi peringatan Hari Kartini, perjuangan Raden Ajeng Kartini di masa kini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bagi Hoirul Mahpuduah, warga Surabaya, Jawa Timur yang meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, menjadi caranya melanjutkan perjuangan Ibu Kartini. Karena perjuangannya ini, kawasan tempat tinggalnya kini dikenal dengan nama Kampung Kue. Bagi Anda penikmat ragam kue tradisional, wajib mampir ke Jalan Rungkut Lor 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Sejak pukul 2 dini hari hingga pukul 9 pagi, para ibu rumah tangga di wilayah ini menjual berbagai macam kue tradisional di depan rumah masing-masing. Tak hanya jajanan pasar, beragam kue kering juga dijual di kampung ini. Kue tradisional yang dijual dipatok dengan harga mulai dari Rp1.000. Sebagian besar pembeli merupakan para tengkulak. Kampung kue terbentuk pada awal tahun 2000-an. Saat seorang wanita bernama Hoirul Mahpuduah memiliki pemikiran untuk memberdayakan wanita serta meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kediamannya. Ketika saya berada di Rungkut Lor Gang 2 melihat kenyataan ibu-ibu itu kalau pagi itu melakukan kegiatan yang kurang produktif gitu kan. Nah kemudian saya mikir bisa nggak sih saya bantuin mereka, bantuin ibu-ibu. Kalau pagi sudah ngomong ngalor ngidul, nggak ada pekerjaan, nggak gitu ya. Kalau siang sudah diberentemin. Perjuangan mantan aktivis yang juga pernah mendekam semalam di jeruji Polsek Rungkut karena memperjuangkan haknya sebagai buruh perempuan itu tidaklah mudah. Waktu itu prinsip saya pokoknya benar gitu, kata ibu saya kalau kita pokoknya kita jangan macam-macam, kita pokoknya benar gitu. Nah itu saya pegang, saya merasa apa yang saya perjuangkan dengan teman-teman saya dulu itu adalah sebuah kebenaran. Jadi saya nggak takut. Untuk mewujudkan cita-citanya, perempuan yang kini telah memiliki 2 orang anak itu mengajak ibu-ibu sekitar untuk memulai bisnis kue. Harapannya agar para perempuan yang mayoritas sebagai ibu rumah tangga dapat berdaya dan memiliki pendapatan sendiri. Sebagai perempuan kita harus berpikir maju ya, apalagi di era seperti ini ya. Paling tidak kita harus mengikuti kemajuan zaman, saya kira itu. Karena kalau kita tidak bergerak, kalau kita menyerah, nanti tidak ada menolong kita kecuali kaum kita sendiri. Kini banyak warga yang tertolong. Bahkan usaha menjual kue ini sebagian besar telah menjadi pekerjaan utama warga setelah keluar dari pabrik. Kampung sini alhamdulillah semenjak ada pekerjaan ini perekonomiannya naik. Juga ini dari warga-warga sini sudah kompak semua bikin kue, nanti ada pembagiannya masing-masing kuenya ya, bermacam kuenya. Ini sangat membantu perekonomian warga sini. Saat ini, semangat Raden Ajeng Kartini bisa dilakukan dengan cara memberi manfaat pada orang lain di tengah keterbatasan. Sebagaimana ide Raden Ajeng Kartini dalam bukunya, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pasca Lebaran, harga bawang merah di sejumlah daerah terus melambung tinggi. Bahkan pada Sabtu siang, berambang menembus harga Rp80.000 per kilogram. Di sejumlah pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten, bawang merah dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah telah mencapai 2 kali lipat lebih dari sebelumnya di kisaran Rp30.000 sekilonya. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah dipicu kondisi cuaca yang tidak menentu hingga membuat para petani bawang merah gagal panen. Tingginya harga bawang merah juga dirasakan pembeli di Pasar Sumber, Cirebon, Jawa Barat Sabtu pagi. Bawang merah kualitas sedang dijajakan di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah kualitas premium dibanderol Rp80.000 sekilogramnya.
Meroketnya harga bawang merah dikeluhkan ibu rumah tangga dan para pengusaha makanan yang menggunakan bawang merah untuk bumbu masak sehari-hari. Setali 3 uang, harga bawang merah juga tidak kunjung turun di Semarang, Jawa Tengah. Sejak Lebaran, harga bawang merah di Pasar Peterongan Semarang terus meroket hingga menyentuh Rp100.000 per kilogram. Padahal normalnya sekilo bawang merah dijual di kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000. Beralih ke informasi lain, pasca Lebaran ribuan kendaraan roda 2 dari Jawa Tengah serta Jawa Barat mengarah ke Jakarta masih melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Sementara itu, stasiun Pasar Senen masih dipadati pemudik yang baru melakukan perjalanan balik. Kereta api masih menjadi primadona moda transportasi pada angkutan Lebaran 2024. Meski masa libur cuti bersama Lebaran telah berakhir, stasiun Pasar Senen masih ramai dipadati pemudik. Setidaknya terdapat 17.820 pemudik tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Sementara itu 17.905 pemudik juga berangkat meninggalkan Jakarta berdasarkan data PT KAI Daop 1 Jakarta hari Sabtu 20 April 2024. Sementara itu, pasca Lebaran, ribuan kendaraan roda 2 dari Jawa Tengah serta Jawa Barat mengarah ke Jakarta masih melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kepadatan kendaraan terjadi sejak Sabtu sore. Para pemudik akan kembali ke Jakarta untuk bekerja. Akibat kepadatan kendaraan, lalu lintas sempat tersendat di sejumlah titik. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar turut andil membantu pemerintah dalam mensukseskan program mudik dan balik gratis 2024. YPP menyediakan 5 bus dengan total 295 orang perantau yang diberangkatkan dari Semarang, Jawa Tengah menuju Jakarta. Lebaran telah usai. Ada masyarakat yang sudah mulai beraktivitas seperti biasa, ada juga yang baru akan berangkat ke perantauan setelah menghabiskan masa Lebaran di kampung halaman. Mensukseskan program pemerintah mudik dan balik gratis, YPP SCTV Indosiar bersama Perkumpulan Perantau Jawa Tengah menyediakan sebanyak 5 bus pada balik rantau gratis dengan rute Semarang-Jakarta yang diberangkatkan Sabtu siang dari Terminal Mangkang. 5 bus yang disediakan gratis ini terisi penuh dengan total 295 penumpang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Para sopir dan kernet bus juga telah melakukan tes kesehatan guna menjamin keselamatan penumpang sampai tujuan. Terima kasih Pak Imam Sujarwo yang kebetulan putra Kendal asli telah membantu kami, pemerintah Kabupaten Kendal dengan 5 bis, dan perlu kami sampaikan bahwa 5 bis itu seatnya penuh Pak, tidak ada yang kosong satupun. Bis yang disiapkan luar biasa, isinya awalnya itu hanya 5, perkiraan saya 50, ternyata 59, jadi antusiasmenya makin meningkat. Balik rantau gratis ini disambut antusias masyarakat, karena selain persyaratan yang mudah, perantau juga bisa menghemat biaya dan menikmati perjalanan dengan nyaman. Bu, ini kenapa memilih balik rantau gratis ini, Bu? Lebih hemat, praktis, gak usah mikirin tiket mahal, nyaman, aman. Pada balik rantau gratis ini, total sebanyak 62 bus diberangkatkan pada Sabtu siang di 3 titik lokasi berbeda. Di antaranya Terminal Mangkang Semarang, Terminal Bulupitu Purwokerto, dan Asrama Haji Donohudan di Boyolali. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita jeda sejenak, akhir libur sekolah, sejumlah lokasi objek wisata diserbu pengunjung. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pada pagi hari ini. Mengisi liburan bisa dengan mengunjungi berbagai tempat wisata. Ya, Cinta dan pemirsa, ada banyak pilihan objek wisata yang bisa dikunjungi. Seperti kawasan Malioboro, Yogyakarta hingga wahana salju yang ada di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Mau bermain salju, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup kesini aja. Wahana wisata yang terletak di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Wisatawan bisa menikmati suasana liburan ala Eropa, seperti bermain di tumpukan salju yang dingin. Wih, seger ya pemirsa. Wahana ini memang menawarkan pengalaman unik bermain salju. Semua bisa menikmati sensasi dinginnya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Arena bermain salju ini luasnya mencapai 1.500 meter persegi. Ada sejumlah aktivitas menarik untuk wisatawan, mulai dari seluncuran salju, bermain-main di salju yang lembut, hingga bersuah foto. Dinginnya hingga mencapai 2 derajat Celcius. Untuk menikmati wahana ini, Anda cukup membayar tiket Rp80.000 di hari biasa dan Rp100.000 di akhir pekan. Jangan khawatir kedinginan karena sudah disiapkan jaket tebal dan sepatu boot. Asik kan? Jalan-jalan sama keluarga. Pengen ada sesuatu yang baru ya? Iya, baru pertama kali. Baru kali ini? Baru kali ini. Terus pernah nggak ke Eropa? Belum pernah. Belum pernah, jadi baru kali ini? Baru kali ini aja. Merasakan adanya salju? Iya. Gimana komentar kamu? Worth it sih. Hah? Worth it, sangat. Jadi orang yang nggak bisa ke Eropa bisa main ke sini. Sementara itu, wisatawan juga memenuhi kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu siang. Kepadatan lalu lintas didominasi kendaraan dari luar daerah. Selain di ruas jalan, keramaian juga terjadi di jalur pedestrian dan pusat belanja baju batik di dalam area Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo selalu menjadi tempat favorit untuk berburu oleh-oleh aneka baju batik rumah tangga karena harganya yang sangat terjangkau. Diprediksi, keramaian wisatawan di kawasan Malioboro akan terus terjadi hingga hari Minggu, seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 ekor anak singa Afrika koleksi Kebun Binatang Surabaya bernama Dona dan Bima berulang tahun yang pertama. Iya, ini ulang tahun anakan singa jantan dan betina ini dirayakan meriah dengan kejutan daging segar berporsi besar untuk kedua singa. Kue tart dan lilin berangkas satu ini bukanlah untuk seorang anak yang ulang tahun, melainkan untuk 2 singa Afrika koleksi Kebun Binatang Surabaya bernama Dona dan Bima. Iya, di tanggal 20 April 2024, kedua anak singa pengembang biakan 2 indukan singa Afrika ini berulang tahun yang pertama. Meskipun Dona dan Bima tak bisa menikmati kue ulang tahun yang disiapkan, namun mereka juga mendapatkan menu spesial. Keduanya mendapat makanan daging segar dari pawang yang berada di dalam kandang. Dona dan Bima langsung menyantap hidangan mereka dengan lahap. Momen ulang tahun 2 anak singa ini menjadi tontonan yang menarik bagi pengunjung. Singanya itu Rama. Rama? Iya. Ya. Tahu nggak namanya siapa? Tahu, namanya Bima sama Dona. Ini tadi di ulang tahun singa dapat apa? Ini dapat door prize karena tadi maju buat ngucapin selamat ulang tahun. Saat ini koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya berjumlah 6 ekor. Dona dan Bima merupakan keberhasilan Kebun Binatang Surabaya dalam mengembangbiakan satwa singa. 2 tahun yang lalu, saya pada saat itu juga merasa was-was karena kondisinya satwa singa itu sudah pada tua. Tapi dengan kelahirannya Bima dan Dona itu merupakan darah segar atau fresh blood yang melegakan di Kebun Binatang Surabaya yang nantinya akan terus berkembang. Untuk menambah ragam koleksinya dalam waktu dekat, KBS berencana mendatangkan sejumlah satwa baru, diantaranya kapibara, singa putih, dan harimau putih. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Wah, selamat ulang tahun ya Dona dan Bima. Ini 1 tahun tapi badannya besar banget ya. Iya, tadi sampai kaget, seram juga ya, harus tetap berhati-hati. Betul sekali. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Dari pekan ke-32 BRI Liga 1, Bali United berhasil mengembalikan keadaan dan menang 2-1 atas Bayangkara Presisi. Di laga lain, Persib Bandung melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Persebaya Surabaya 3-1. Persib Bandung berhasil meraih 3 angka saat mengalahkan Persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu sore. David da Silva membuka keran gol tuan rumah melalui golnya pada menit ke-43 usai memaksimalkan umpan Ciro Alves. Pada menit 58, tim tamu menyamakan kedudukan melalui gol tendangan bebas menawan dari Dusan Stefanovic.
9 menit berselang, David da Silva kembali menjebol gawang baju hijau. Kali ini melalui tandukan setelah menyambar umpan Beckham Putra. David da Silva akhirnya mengukir hat-trick ke gawang mantan klubnya pada menit ke-87. Maung Bandung pun menang 3-1 dan meneruskan tren positif 10 laga beruntun tanpa terkalahkan. Di laga lain, Bali United berhasil menang dramatis atas Bayangkara Presisi di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu petang. Tim tamu sempat mengejutkan tuan rumah melalui gol yang dicetak Anderson Sales pada menit ke-72. Winger senior Muhammad Rahmat yang masuk di pertengahan babak kedua membuat skor imbang berkat golnya pada menit ke-88. Di masa tambahan waktu, Privat Mbarga menjadi pahlawan kemenangan Serdadu Tridatu berkat gol yang ia cetak hasil memanfaatkan umpan Fadil Sausu. Bali United akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1 atas Bayangkara Presisi yang dipastikan terdegradasi dari BRI Liga 1. Duel sengit lainnya di pekan ke-32 BRI Liga 1 akan tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul saat Barito Putra menjamu Persija Jakarta. Ya, sementara itu pemirsa, Madura United yang berusaha mengincar posisi 4 besar akan menghadapi PSM Makassar. Madura United yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi akan melakoni laga pekan ke-32 BRI Liga 1 dengan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur pada Minggu sore. Kubu tuan rumah mampu catatkan performa apik dalam 4 laga terakhirnya yang tidak pernah tersentuh kekalahan. Bahkan pada 3 laga diantaranya Madura United sukses menunjukkan solidnya barisan pertahanan dengan menciptakan clean sheet. Sementara di kubu seberang PSM Makassar yang bertengger di peringkat ke-11 tetap optimis mampu mencuri poin penuh di kandang lawan. Skuad asuhan Bernardo Tavares akan berusaha tampil maksimal agar posisinya di tangga klasemen tidak semakin terpuruk. Duel seru lainnya dalam pekan ke-32 BRI Liga 1 akan tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta saat Barito Putra menjamu Persija Jakarta. Laga ini diprediksi akan berlangsung alot, mengingat posisi kedua tim yang hanya berjarak 1 tingkat di tabel klasemen. Barito di urutan ke-9 dan Persija berada di bawahnya. Kedua tim juga akan saling sikut untuk meraih kemenangan demi secercah harapan menembus 4 besar dan lolos ke Championship Series. Tim Liputan melaporkan. Masih dari informasi olahraga, pemirsa, tim voli putri asal Korea Selatan Red Sparks berhasil memenangi pertandingan melawan tim Indonesia All Star pada laga eksibisi Fun Volleyball di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Dalam laga ini, pemain Red Sparks asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai MVP. Pertandingan eksibisi bertajuk Fun Volleyball mempertemukan tim putri Indonesia All Star menghadapi tim voli putri asal Korea Selatan Red Spark yang digelar di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Sabtu malam. Laga ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo, Menpora Dito Aryo Tejo, hingga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang datang bersama putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. Pertandingan eksibisi ini pun berlangsung sengit dan meriah antara kedua kubu. Red Spark yang berhasil tampil memukau akhirnya dapat memenangkan pertandingan setelah melewati pertandingan 5 set. Pada 2 set pertama, tim asal Korea Selatan berhasil unggul dengan skor 25-17 dan 25-15. Namun pada set ketiga dan keempat, Indonesia All Star berhasil bangkit untuk kembali menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pada set kelima yang menjadi set penentu, Red Spark berhasil menyegel kemenangan dengan skor 15-12. Dalam laga ini, pevoli putri Indonesia yang membela Red Spark, Megawati Hangestri Pertiwi, terpilih sebagai MVP. Sementara itu, sebelum laga eksibisi ini dimulai, para penonton yang hadir di Indonesia Arena lebih dulu dihibur melalui duel para artis antara Red Phoenix melawan Pink Dragon. Tim Red Phoenix yang diperkuat oleh Jirayut sukses keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan Pink Dragon 2-1. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Iya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.